Assalamualaikum, selamat sore. Ketemu lagi di channel 7 Bumi. Ini ada updatean terbaru dari Kiai Imaduddin. Mungkin ini bahan yang mungkin ya akan diterangkan di forum seminar di UIN. Mungkin. Ini baru 21 menit yang lalu. Berjudul Migrasi Klan Ba'alwi dan Pengakuan sebagai Keturunan Nabi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Diskusi publik yang dilaksanakan oleh LP2M UIN Wali Songo ini bertema migrasi agama dan peran sosial keagamaan. Sepertinya penulis diundang lebih untuk membahas kaitan antara migrasi mereka dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Disengaja ataupun tidak, klaim sebagai keturunan Nabi itu tentu sedikit banyak menjadi salah satu instrumen kemudahan mereka ketika melakukan migrasi ke kawasan-kawasan berpenduduk muslim. Tesis penulis yang mengatakan bahwa klan Ba'alwi terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad rupanya membuat LP2M melihat masalah ini layak untuk didiskusikan guna melihat adanya korelasi antara migrasi mereka ke berbagai kawasan dan penerimaan masyarakat lokal kepada mereka dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi. Dalam diskusi publik ini, rupanya Profesor Sumanto Al-Qurtubilah yang akan membawakan materi dinamika migrasi Ba'alwi dan peran sosial keagamaannya. Sedangkan penulis lebih khusus akan membahas tentang postulat penulis yang telah diketahui publik bahwa klan Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Klan Ba'alwi mengklaim keturunan Nabi Muhammad sejak di Hadramaut. Identitas individu yang memiliki ketersambungan genealogi dengan Nabi Muhammad SAW menjadi daya tarik tersendiri dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Ia terkait dengan sebagian tafsir keagamaan yang muncul khususnya dari sekte Syiah tentang orang-orang suci atau para imam dari keturunan Nabi yang disebut sebagai pewaris kekhalifahan yang sah sepeninggal Nabi. Proposisi yang mirip dengan tafsir keagamaan di atas namun di latar belakangi reason teologis yang berbeda terdapat dalam faham keagamaan mayoritas mazhab sufi dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kewajiban menyertai Ahlul Bait al-Nabi Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain dan anjuran menghormati keturunannya. Sebagai imigran, Ba'alwi menghadapi kompetisi ketat untuk merebut otoritas keagamaan di Hadramaut yang sejak ratusan tahun silam memiliki prestasi melahirkan ulama-ulama besar dengan otoritas persuasif yang kuat. Ba'alwi memerlukan substitusi dari identitas lama, yaitu mereka bukan hanya ulama tetapi juga sebagai klan yang mewakili konektivitas genealogi dengan Nabi Muhammad SAW. Klaim itu tidak berjalan mulus. Ulama-ulama yang mengetahui latar belakang mereka menolak klaim itu. Dalam kitabnya Al-Burqat Al-Musiqah, Ali Al-Sakran menggambarkan adanya orang-orang hasud kepada keluarga mereka yang tidak mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Nampaknya penolakan dari ulama-ulama di abad ke-9 Hijriah itu tidak diprasastikan dalam bentuk tulisan. Sementara usaha-usaha pemasaran dan keyakinan dari klan Ba'alwi bahwa mereka keturunan Nabi ditulis dalam berbagai kitab mulai abad ke-9 Hijriah sampai hari ini. Yang demikian itu kemudian membuat kesan siklus bahwa pada abad ke-9 Hijriah itu mereka sudah suhrah wal istifadah sebagai keturunan Nabi. Kendati demikian, tersisanya ulama di zaman hari ini yang tidak mempercayai Ba'alwi sebagai keturunan Nabi adalah sebuah ciri bahwa tradisi ketidakpercayaan itu tetap dirawat oleh komunitas keulamaan tertentu di sana. Pemasaran dan publikasi terhadap penduduk di sana tentang produk bahwa mereka adalah keturunan Nabi dilakukan klan Ba'alwi bukan hanya dengan relasi konvensional antara murid dan guru, tapi juga dengan doktrinasi transendental, metafisik yang bisa ditagih scientific evidence, bukti ilmiahnya. Kita ambil sebuah contoh. Ali bin Abu Bakar Al-Sakran dalam Al-Burqat menyatakan bahwa ia mendengar sebuah cerita bahwa ada sebagian orang pilihan telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad di atas sebuah bukit di Tarim. Lalu Nabi berkata, "Wahai penduduk negeri ini, aku mempunyai titipan untukmu," dalam tanda kurung Ba'alwi. "Barang siapa membenci mereka, maka mereka membenci aku. Barang siapa membuat ridho mereka, maka ia membuat aku ridho." Klan Ba'alwi seharusnya diabaikan ketika mengaku keturunan Nabi Muhammad. Bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan DNA, hari ini kita dapat mengetahui hubungan biologis antara seorang individu dengan individu lainnya.
Apabila pola kromosom Y tidak sama atau tidak cocok, maka dari garis ayah. Jika hari ini ada dua laki-laki yang sama-sama mengaku keturunan garis ayah dari Nabi Muhammad, maka ia harus bertemu di kakek bersama sekitar 1500 tahun yang lalu. Jika dua laki-laki hari ini mengaku sebagai keturunan garis ayah dari Nabi Ibrahim, maka ia harus bertemu di kakek bersama sekitar 5000 tahun yang lalu. Laki-laki yang hari ini berhaplogrup G dengan laki-laki berhaplogrup J1 baru bertemu di kakek bersama di sekitar 45.000 tahun yang lalu. Jika dua laki-laki tersebut sama-sama mengaku keturunan Nabi Muhammad, maka keduanya pasti ada yang palsu. Karena Nabi Muhammad terverifikasi sebagai sosok historis pada 1500 tahun yang lalu. Lalu menurut pakar DNA, Nabi Muhammad itu tergolong berhaplogrup apa? Profesor Ubaidillah, seorang pakar DNA dari Timur Tengah, sebagaimana termuat dalam buku Muqaddimat Al-Ansab, mengatakan, setelah meneliti dan melakukan banyak tes dan analisis laboratorium terhadap DNA, untuk mengetahui keragaman ras manusia, para peneliti menemukan bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras tersebut, J1. Menemukan bahwa warisan genetik Arab tersebut dalam ras tersebut, dalam tanda kurung J1. Peneliti Profesor Ali bin Muhammad Al-Sahri mengatakan kita dapat memberi nama pada J1 dengan DNA suku Arab. Para peneliti juga menemukan bahwa gen Ismail bin Ibrahim dengan dua cabangnya Adnani dan Khahtani berkelompokkan ke dalam J1, C3D. Berikut ini daftar haplogrup Y DNA yang dimuat kitab Muqaddimat. Banyak ini. Anda bisa baca sendiri loh. Sebagai contoh ya, haplogrup A adalah haplogrup untuk keturunan bangsa Ethiopia, Sudan. Haplogrup B, Afrika. Haplogrup C, India, Sri Lanka, Asia Tenggara. Haplogrup D, Asia Tengah, Mongolia, Selatan, Asia. Haplogrup E, Afrika. Ini banyak panjang, kita lewati ya. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, DNA adalah stempel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok, dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat doni. Ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu doni yang bersifat tarjih yang terkadang terjadi pemalsuan menjadi ilmu yang rasional, yang terhormat, yang berdasar hasil-hasil tes, presisi yang tidak akan salah dengan kekuasaan, hikmah, pengaturan Allah Azza wa Jalla. Dari sini penulis mengatakan bahwa pengakuan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad seharusnya diabaikan. Karena berdasar tes DNA para individu dari klan Ba'alwi diperoleh hasil bahwa mereka terkelompokkan dalam haplogrup G, bukan J1. Berdebat tentang keabsahan surat dari sebuah kalung emas tidak ada gunanya jika setelah diperiksa bahwa kalung itu ternyata bukan terbuat dari emas, tetapi hanya tembaga biasa. Individu atau komunitas tertentu yang mengaku memiliki konektivitas genealogi kepada Nabi, ketika terjadi khilafiyah secara ilmu, nasab, dan sejarah, baru dianggap layak untuk ditelusuri setelah lulus uji DNA. Jika DNA-nya saja sudah melenceng, maka penelusuran ilmu nasab dan sejarah itu menjadi kontraproduktif, tidak signifikan dan absurd. Tetapi tidak salah juga jika setelah kita mengetahui bahwa kalung emas itu adalah palsu, kita tetap menelusuri sebenarnya siapa yang telah mengeluarkan surat kalung itu, agar diketahui siapa yang memalsukan. Ini banyak, bukan main dan panjang. Bagi kalian yang menganggap Kiai Imaduddin itu bisa dibilang ilmunya kurang atau apa, silahkan baca sendiri. Panjang. Daripada kalian misalkan menganggap orang-orang yang suka debat itu, yang suka ngeyel itu, katanya lebih berilmu. Coba, mana punya mereka naskah-naskah semacam ini? Nggak punya gitu loh. Kita melompat kepada kitab Uhud Al-Mas, karya Alwi bin Thohir bin Abdullah Al-Haddad, diterbitkan oleh Matba'ah Al-Madani tahun 1388 Hijriah atau 1968 Masehi.
Kitab ini merupakan biografi dari Ahmad bin Hasan al-Attas ketika menjelaskan tentang nasab Ba'alawi. Kitab ini pun mentok kepada kitab Al-Jawhar al-Safaf. Tidak bisa mencari yang lebih tua agar ketersambungan itu masuk akal. Dalam kitab ini pula disebutkan bahwa nasab Ba'alawi telah diisbat oleh Raja Zaman pada tahun 1351 Hijriah, sekitar 90 tahun yang lalu. Pengisbatan itu menurut kitab ini setelah timbulnya celaan dari orang-orang Khawarij akan nasab mereka. Dari sini diketahui setidaknya telah beberapa kejadian keraguan dan gugatan kaum muslimin terhadap nasab Ba'alawi yang dapat dibaca dari kitab-kitab Ba'alawi sendiri. Bersamaan dengan itu, Ba'alawi selalu dapat melewatinya dengan meminta secari kertas isbat dari orang atau lembaga yang mau membantunya. Nah, kemarin ada kan video salah satu orang yang dia itu membocorkan soal Mahdi Ar-Rajai dan Ibrahim bin Mansur. Zaman dahulu itu, untuk keraguan nasab akan berakhir dengan isbat demikian. Karena ilmu genetika belum mapan, hari ini setiap persengketaan nasab akan dapat dikonfirmasi dengan melakukan tes DNA yang akan dapat menelusuri sambungan darah seseorang sampai ribuan tahun ke atas. Maka ketika hari ini Ba'alawi telah terbukti putus nasabnya kepada Nabi Muhammad secara kajian ilmu nasab, sejarah dan DNA berdasar sampel anggota Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA. Jika mereka bergeming bahwa nasab mereka tersambung, untuk membuktikannya tidak ada jalan lain kecuali tes DNA satu persatu. Siapa tahu ada di antara mereka yang terkonfirmasi secara DNA. Kesimpulan, nasab Ba'alawi tidak layak lagi untuk diperdebatkan secara studi sejarah dan ilmu nasab. Karena hasil tes DNA mereka terbukti berhaplogrup G, tidak tersambung kepada Nabi Muhammad secara garis ayah. Sedangkan para ahli DNA telah memitigasi haplogrup Nabi Muhammad adalah haplogrup J1. Secara ilmu nasab, nasab mereka batal dan mardud atau tertolak karena tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab yang banyak ditulis dari abad 4-9 Hijriah. Ubaid tidak terkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab-kitab sejarah yang ada di masa Ubaid sampai Faqih Muqaddam tidak mencatat ketokohan mereka sama sekali. Bahkan dari Faqih Muqaddam sampai Ubaid terindikasi sebagai sosok yang fiktif dan ahistoris. Tulisan ini sebagian besar disarikan dari buku penulis membongkar skandal ilmiah genealogi dan sejarah Ba'alawi, Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau ini dibaca semua 30 menit kali, karena ini banyak. Kemajuan zaman dengan adanya tes DNA itu, kalau diingkari, itu terkesan orang tuh apa ya, malah jadi jumut gitu loh. Tidak terkesan, memang jadi jumut. Tes DNA itu sudah teruji, sudah terbukti. Kalau sekedar kekuasaan, bahkan misalkan di satu negara nih ya, penguasanya si A dan si A ini misalkan orang dari suku C gitu, kemungkinan besar suatu hal yang berhubungan dengan suku C pasti akan diistimewakan. Tapi kalau atas DNA ini nggak bisa begitu, tidak bisa, tetap akan ketahuan. Misalkan lembaga tes DNA-nya itu nipu, ini berbahaya dan itu juga bisa di cross check dengan lembaga yang lainnya. Bahkan di luar negeri banyak negara bisa. Makanya itu tes DNA itu bisa dibilang apa? Lebih relevan sebenarnya, lebih relevan untuk mengetahui gen manusia. Si Anu ini keturunan siapa? Si C ini keturunan siapa? Si G ini keturunan siapa? Kalau yang ingin membaca yang lebih panjang lagi, ada linknya. Wassalam.